ba'ini as-sukna dunan nafaqah, dan wajib untuk perempuan yang ditalak ba'in mendapatkan tempat tinggal dunan nafaqah, bukan nafaqah, illa an takuna hamilan, kecuali perempuan tersebut sedang hamil, ila akhirih. Perempuan yang telah ditalak oleh seorang suami, maka ketika setelah ditalak tersebut dia masuk ke dalam masa yang dinamakan dengan masa tenggang atau masa iddah, di mana masa iddah ini diberikan oleh syariat Islam bagi seorang suami barangkali dia punya keinginan atau punya pertimbangan lagi untuk kembali kepada istrinya, dengan catatan talak yang dia jatuhkan adalah talak raj'i. Maka dia masuk ke dalam masa iddah. Begitu juga talak yang kedua, yaitu talak ba'in. Walaupun dia sudah ditalak ba'in atau ditalak kedua oleh suami, maka setelah jatuh talaknya dia masuk ke dalam masa iddah atau masa tenggang. Yang dibahas pada kajian kita kali ini adalah perempuan yang berada di dalam masa tenggang ini, apa yang dia dapatkan dari seorang suami? Apakah mantan suami itu lepas tangan dari istri, mantan istri, atau dia memiliki kewajiban sebagaimana sebelum perceraian? Maka di sini dikatakan ma yajib wa yajibu lil mu'taddati ar-raj'iyyati as-sukna wan nafaqah. Perempuan yang ditalak satu dan dia masih dalam masa tenggang, masih dalam masa iddah, perempuan tersebut wajib mendapatkan satu hak dari mantan suami, dua, yaitu mendapatkan tempat tinggal yang layak, yaitu tempat yang dia tinggali. Kedua, dia tetap mendapatkan nafkah sebagaimana biasa. Sekali lagi saya sampaikan, kalau perempuan ditalak satu dalam masa iddahnya, dia mendapatkan dua dari mantan suami, yaitu tempat tinggal, tidak boleh diusir dari rumahnya, tidak boleh disuruh pergi dari tempat tinggalnya, tetapi laki-laki itu yang justru pergi. Pertama tempat tinggal, yang kedua dia mendapatkan nafkah seperti biasa. Karena posisi talak satu adalah dia masih istri, tapi dalam tanda kutip. Artinya dikatakan istri karena dia memiliki chance, yaitu kesempatan untuk balik lagi. Itu kalau talak satu. Dan syaratnya lagi masih dalam masa iddah, maka dia mendapatkan dua. Pertama, syaratnya adalah talaknya talak satu, kemudian posisinya dia masih dalam masa iddah. Kalau talak satu tapi masa iddahnya sudah selesai, sudah
nggak ada tempat tinggal, nggak ada nafkah. Okay. Jadi yang biasa dia kasih uang jajan, uang pakaian, kemudian apalagi uang paes, ya uang paes juga dikasih, ya udah dikasih, ya walaupun dia sudah ditalak satu, tapi syaratnya lagi masih dalam masa iddah. Kalau lepas dari masa iddah, maka sang istri tidak mendapatkan nafkah lagi. Sudah dikasih waktu masa tenggang, tetapi nggak dimanfaatkan untuk balik lagi ke mantan istri atau mantan suami. Nah, itu bagi talak raj'i atau talak satu. Nah, talak ini kan ada dua, talak raj'i dan talak bain atau dikenal dengan talak dua. Nah, talak dua ini dinamakan dengan talak bain. Apa yang membedakan talak bain dengan talak raj'i? Kalau talak raj'i masih statusnya walaupun sudah dicerai, dia masih ada kesempatan balik dan masih dalam tanda kutip masih kayak istri dan suami. Oke. Sedangkan di talak bain, kalau sudah menjatuhkan talak kedua kepada istrinya, maka dia sudah sudah bukan lagi istri bagi suami, ya, sudah bukan lagi istri, sudah selesai. Maka yang dia dapatkan bagi seorang perempuan atau bagi seorang mantan istri yang dijatuhkan talak dua, ya, dia mendapatkan tempat tinggal saja tanpa nafkah. Dia hanya mendapatkan tempat tinggal tanpa nafkah. Selama keadaan istri atau mantan istri itu tidak dalam keadaan hamil. Sekali lagi, jika perempuan atau istri yang ditalak dua ini tidak sedang hamil, maka dia hanya mendapatkan tempat tinggal. Sedangkan kalau masih dalam keadaan hamil atau ditalak tapi dalam keadaan hamil, maka dia mendapatkan tempat tinggal dan nafkah. Karena hamilnya itu, jadi yang dipertimbangkan adalah keadaan atau kandungan. Itu talak dua, sama kayak talak satu, catatannya dia masih dalam keadaan masa iddah. Sekali lagi, masa iddah. Makanya diberikan kesempatan sama syariat, yaitu berapa masa iddahnya? 3 bulan. Silahkan dipikir-pikir mau balik apa enggak, atau mau betul-betul selesai, kandas di tengah jalan dan terus mencari kehidupan yang baru lagi. Nah, perkara kedepannya ada di tangan masing-masing. Tapi solusi yang diberikan oleh syariat Islam adalah perempuan mendapatkan tempat tinggal dan nafkah yang telah dijatuhkan talak dua dan masih dalam keadaan masa iddah ketika dalam keadaan hamil. Kalau tidak sedang dalam keadaan hamil, maka dia hanya mendapatkan as-sukna. Ya, apa itu as-sukna? Yaitu tempat tinggal. Perempuan yang ditalak itu, ya, ditalak tidak boleh menerima lamaran laki-laki lain. Ya, ingat,
perempuan yang masih dalam keadaan masa iddah tidak boleh, haram hukumnya menerima lamaran, tunangan, pinangan laki-laki lain. Harus menunggu masa iddahnya itu selesai. Jangan buru-buru. Dia cerai gara-gara pengen kawin maning, habis dicerai langsung cari, itu masalah. Ya, banyak gak? Ada lah. Ya, ada. Dia pengen menyudahi perkara nikahnya dengan suami yang sekarang gara-gara pengen nikah dengan yang lain. Maka seketika dia cerai langsung buru-buru ngurus pernikahan lagi. Itu yang tidak boleh. Karena perempuan itu masih diberikan kesempatan masa iddah. Jadi nikah itu nggak bisa dimain-mainkan. Artinya, pelajaran yang terdalam dari sini adalah kenapa mesti ada masa iddah dan nggak boleh buru-buru untuk menjalin asmara lagi atau menjalin hubungan baru lagi setelah dengan suami yang pertama. Karena di situ tidak boleh pernikahan itu dibina atas dasar main-main, nggak boleh. Makanya diharamkan kawin kontrak karena main-main. Sekarang orang ditalak itu kan satu karena talak cerai, ya, talaknya itu ada dua, talak raj'i dan bain. Sekarang ada lagi talak cerai karena ditinggal mati. Dia dapat masa iddah apa enggak? Orang yang statusnya telah bercerai, pisah dari suami, tapi karena ditinggal meninggal, perempuan ini punya masa iddah apa enggak? Punya. Berapa lama? 6 bulan. Berapa? 4. Berapa? 40 hari. Qala ta'ala walladzina yatawaffawna yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Orang yang ditinggal meninggal suaminya, maka dia harus menunggu selama 4 bulan 10 hari, kurang lebih 130 hari. 4 bulan 10 hari itu masa iddahnya. Nah, lalu apa sekarang suami yang kalau tadi talak raj'i dia masa iddah mendapatkan pemberian dari mantan suami, sekarang kalau ditinggal meninggal, dia siapa yang mau memberi? Siapa? Mertua ngono. Apakah dia betul mendapatkan subsidi, katalah ya, subsidi dari mertuanya atau tidak? As-salis al-mu'taddatu liwafati zawjiha. Orang yang sedang dalam masa iddah karena ditinggal wafat suaminya. Lahas sukna wa laisa lahal haqqu fin nafaqah. Dia hanya diberikan subsidi tempat tinggal. Silahkan di tempat tinggalkan, di tempat tinggalin tempat ini. Ya, tapi masalah nafaqah tidak ada yang kasih subsidi. Hatta wa in kanat hamilan li annaha banat bil wafa. Sekalipun ditinggal meninggal dalam keadaan hamil. Ini yang membedakan antara dicerai meninggal sama dicerai talak dua. Kalau talak dua dia
mendapatkan nafkah dan tempat tinggal ketika dalam keadaan hamil. Tapi kalau dalam keadaan ditinggal mati, meninggal, maka tidak mendapatkan apa-apa kecuali tempat tinggal. Silahkan ditinggalin. Ya, ada fakta mau begitu. Ya, ada bapak saudara begitu. Silahkan ditinggalin itu rumah. Tetapi masalah nafkah enggak. Tapi secara dunia nyata nih, kalau punya mantu dalam keadaan hamil, mertua itu enggak tega. Ya kan? Bener enggak? Ini Mbak, kita bicara mengenai dunia nyata. Mertua juga punya empati, ya, punya empati. Sekalipun syariat berbicara bahwa perempuan yang meninggal suaminya, dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali tempat tinggal. Tetapi walaupun dia dalam keadaan hamil, tapi masa iyo gitu kan? Masa iya tega mertuanya? Toh anak yang dikandungnya adalah putune, ya, dari anaknya, masa nggak dikasih gitu kan, gitu ya nggak? Iya, jatuhnya bukan suatu kewajiban bagi mertua untuk memberikan nafkah, kan nggak ada hubungannya. Masa mertua ngasih nafkah ke mantunya? Nggak ada. Adanya kalau ngasih itu adalah tabarruk. Apa itu tabarruk? Sedekah dari mbahnya untuk cucunya. Belum ada cucunya, masih hamil, iya kan? Iya. Berarti ke siapa? Ke mantunya. Itu antara ilmu dengan realita kadang sedikit berbeda, tapi tidak menyalahi satu sama lain. Malah justru kayak gitu, artinya ketika mantunya itu ditinggal suaminya meninggal, nanti mertua jadi menaruh empati kepadanya, sehingga dengan empati tersebut nggak enak kalau didiemin baik, maka dikasihlah barang ya 200.000, 1 juta buat keperluan kontrol, ya kan? Orang hamil kan butuh kontrol tuh. Kontrol, apalagi kalau hamilnya sudah tua, perlu kontrol Aldi. Nah, itu buat Aldi pelajaran. Semakin tua semakin kencang kontrolnya. Ya nggak usah taliman. Allah. Nah, andai seorang mantan suami atau sudah menjatuhkan talak, boleh nggak dia satu rumah, tinggal dalam satu rumah? Boleh ya, Pak? Ada nggak Pak begitu, Pak? Batalan? Ada. Sudah cerai, tapi masih satu rumah. Boleh apa enggak? Sekarang tanya, ada apa enggak? Hah? Ada di salah satunya. Nih kata Pak Tahlani ada. Ada tapi jarang. Makanya kan sedikit. Belum pernah lihat. Belum pernah lihat. Pernah ada main viral. Main viral kan yang nomor diri ya, ngikut terus ya, lakinya ya, sampai ke Jawa ngikut terus. Itu nggak niat itu ya, main-main itu. Main-mainin perasaan perempuan aja, digantungkan perasaannya ya. Jadi dia kayak saudara ketemu yang ngidil, mana ngidil ya. Maka mantan suami dan mantan istri, atau suami yang sudah menjatuhkan talak kepada istrinya, kan berarti sudah menjadi mantan, tidak boleh lagi hidup dalam satu atap.
kecuali di dalamnya ada mahramnya, kecuali karena apa, jatuhnya nanti khalwa, karena sudah orang asing lagi gitu, sudah apa namanya, hubungan atau tali pernikahannya sudah putus, maka tidak boleh hidup dalam satu atap kecuali ada mahramnya. Tapi susah kalau keadaannya seperti itu, walaupun ada tapi ya tadi jarang. Yang ada laki-laki sudah selesai. Nah ini juga kalau perempuan ditinggal, suaminya meninggal, apa yang dia perbuat? Ada istilah kalau di kita itu berkabung, ya nggak? Pernah dengar nggak berkabung? Pernah dong, masa nggak? Nah, berkabung inilah dinamakan dengan al-ihdad alal mutawaffa, atau bahasanya al-ihdad atau al-hidad. Berkabung. Jadi seorang istri yang ditinggal suaminya itu, dia mesti menunjukkan rasa berkabungnya dia atas peninggalannya suami. Maka di sini dikatakan termasuk tidak etis kalau suaminya meninggal dia malah berdandan-dandan mencerminkan dia bahagia, seolah-olah dengan bahasa kondisi dan keadaannya yang menor, dengan dandan yang serba uah, dia sudah pengen mencari yang lain. Wow. Maka itu tidak diindahkan sama syariat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mutawaffa anha zawjuha la talbasu al-mu'asfara minats thiyab walal hulliyya wala taktahilu wala takhtadibu. Orang yang ditinggal meninggal suaminya, dia tidak bisa mengenakan pakaian-pakaian yang mewah, perhiasan, bercelak, berdandan. Rawahu Abu Dawud. Maka begitu. Nah, lihat tuh, orang ini tahu agama atau enggak? Lihat salah satunya adalah ketika ditinggal meninggal suami, dia tambah langsung senang atau berkabung. Yang rata-rata kalau memang dia sudah satu hati dengan suaminya, dia sembuh atau move on-nya itu lama. Yang faktanya move on-nya itu lama. Ya ada kemarin ya kan, teman saya meninggal tuh. Anaknya masih kecil-kecil, seumuran anak saya, 5 tahun, bahkan lebih kecil lagi, 4 tahun, yang satu lagi baru setahun. Ya Allah, sudah meninggal sudah sekitar 2 bulan. Ditanya sama pihak kampus, gimana, sudah mau mengurusin BPJS atau belum gitu. Jawabannya adalah, maaf saya belum bisa move on gitu. Istrinya masih belum bisa melupakan. Kenangan indah. Iya, gitu. Karena istri itu kalau sudah suka hanya bisa suka satu aja. Kalau kehilangan patah hatinya. Jadi las. Kalau apa? Gitu. Dia 2 bulan belum move on gitu. Maka 4 bulan. Iya, jatahnya itu 4 bulan dikasih sama syariat, 4 bulan. Itu 4 bulan itu dinamakan masa berkabung, sembari juga dia masa iddah, masa berkabung, masa iddah semuanya. Masa ditinggal meninggal 1 bulan sudah pengen cari yang lain. Iya kan,
sabar dulu. Ya elah, kelihatan banget dia kayak meracuni suaminya. Bisa mungkin. Iya. Nunggu beberapa Saya galak. Maka disyariatkanlah yang namanya berkabung. Betul. Al-mutawaffa anha zawjuha la taltabisu al-mu'asfara minat thiyab walal hulliya wala taktahilu wala takhtatibu. Enggak boleh pakai apa namanya yang dikuku-kuku gitu, Banyak salah kuku lah. kotek gitu, Kotak kuku. yang mencerminkan. Jadi perbuatannya dia itu tidak boleh mencerminkan bahwa dia itu sedang mencari yang lain, dia suka gitu, tidak boleh. Tapi tunjukkanlah rasa berkabung. Itu yang dinamakan dengan al-hidad. Tapi al-hidad ini boleh perempuan yang meninggal suaminya berhias, menggunakan perhiasannya, tapi ala kadarnya ketika ada perlu, illa lil hajah, karena ada perlu. Iya kali perempuan keluar pergi untuk belanja kemana gitu, untuk keperluan, misalnya anaknya lagi sakit atau apa segala macam, kan kebutuhan kita mana tahu gitu, dan dia hanya bisa dihandle sama ibunya. Iya kali ibu mau pergi nggak pakai dandan apa-apa, paling nggak pakai bedak gitu. Dan itu juga rasanya kalau ditinggal meninggal kayaknya nggak semangat banget, jalannya lemes ya, karena dia masih dalam keadaan belum bisa move on, belum bisa melupakan kenangan indah bersama suaminya. Yang kurang ajar baru ditinggal 1 minggu sudah cari yang lain. Nah itu masalah. Sudah udah 7 hari nih, sudah 7 hari Ustaz Aliman, udah 7 hari ya. Halo Pak. Halo ya. Ayam beb. Bahaya ini ya, Masya Allah. Allah. Dan waktunya lama. Beda sama laki-laki loh. Ini kan buat bicaranya itu tentang perempuan. Ini dikasih, kan bapak-bapak punya istri, bapak punya ibu, bapak punya saudari, punya anak perempuan, dikasih tahu, dikasih pembelajaran, dikasih pendidikan, dikasih bimbingan supaya mereka itu tahu. Makanya saya berharap ilmu yang didapatkan di majelis ini jangan sampai berhenti di bapak, tapi usahakan disampaikan kepada minimal banget kepada keluarga, minimal banget. Artinya apa? Itu semoga bisa menjadi jariah buat bapak. Bapak nggak bisa melaksanakan, mungkin anak bapak, mungkin saudara bapak, mungkin suami bapak. Itu jariah, ya Allah. Jariah. Idza mata ibnu adama in qata amaluhu illa min salah satunya adalah ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Ya latihan jadi ustadz di di keluarga masing-masing gitu. Allah. Nah sekarang kalau yang ditinggal mati bukan suaminya, Istrinya yang mati. bukan istri, ini kan bergabung ini bagi istri, bagi perempuan. Tapi yang meninggal itu bukan suami, tapi mungkin bapaknya atau anaknya atau adiknya, kan ada juga rasa berkabung kan ya. Maka yang membedakan antara keduanya adalah masaknya, masak berkabung. Kalau masa berkabung atas berpulangnya suami itu lebih panjang, maka
Kalau bukan suami lebih pendek, hanya tiga hari. Ada hadisnya, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu limra'atin, tidak boleh bagi seorang perempuan tu'minu billahi, yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhiri, dan hari akhir, antuhidda, berkabung, ala mayyitin, atas seorang mayit, fauqa salasi layalin, di atas atau lebih dari tiga hari, 3 malam, illa ala zaujin arba'ata ashhurin wa ashra, kecuali kalau yang meninggal adalah suaminya, maka berkabungnya selama 4 bulan 10 hari. Kalau misalkan bapaknya yang meninggal, ya kan, ibunya, adiknya, anaknya, saudaranya, maka ada yang namanya berkabung, itu ada, tetapi tidak boleh berkabung lebih dari 3 hari. Jadi kasih tahu Pak, berkabung itu tidak lebih dari 3 hari. Artinya kalau sudah 3 hari, boleh menggunakan perhiasannya, boleh bersolek lagi, boleh dandan lagi. Karena berkabung yang dimaksudkan di sini adalah berdandan, ya, mencerminkan bahwa dia sudah mulai terbuka untuk umum. Itu maksud daripada al-hidad atau berkabung. Hadza wallahu a'lam bissawab. Saya kira mau bisa sampai ke bab menyusui, ternyata nggak sampai. Karena apa? Karena menyusui dia pembahasannya cukup panjang dan harus detail. Takutnya kelamaan. Insyaallah minggu depan ada 3 pembahasan lagi, yaitu tentang menyusui, ya. Apa kriteria menyusui itu seperti apa yang diharamkan, anaknya seperti apa, syaratnya seperti apa, ya kan, detail di situ menyusui. Nanti setelah menyusui ada nafkah lagi, khusus nafkah, ya. Nafkah misalkan udah cerai, anaknya mau diapain tuh? Ya kan, mau ditinggal gitu, ya. Kemudian yang terakhir ada yang namanya al-hadonah, hak asuh anak. Hak asuh anak. Kemarin habis saya ngebimbing skripsi salah satu mahasiswa, dan masih membimbing skripsi S1. Dia judulnya hakim itu menolak hak opsi anak untuk menentukan hadonah, ya. Jadi ada itu pengadilan di daerah Masalah Sayyidina Muhammad, daerah mana, di Lampung apa ya, kalau salah di Lampung, pengadilan agama di sana. Jadi anaknya 4, yang 2 sudah dewasa, yang 2 lagi masih kecil, ya. Anak itu yang ditentukan hadonahnya oleh hakim adalah anak yang kecil 2. Ini siapa yang berhak memberikan asuhan, gitu. Jadi anak kalau sudah besar bebas memilih kepada siapa dia mau diasuh, pengen ke ibunya atau ke bapaknya, ya. Nah, itu insyaallah kita bahas di hadonah. Di hadonah ada beberapa, nanti takut saya ketinggalan. Nanti termasuk di menyusui. Menyusui kayak misalkan, apakah menyusui itu hukumnya wajib? Pak Arul, menyusui wajib Pak? Wajib. Sampean tahu wajib itu. Nah, nanti ada konsekuensi hukumnya. Karena Nabi itu, ya kan, Nabi dari kecil aja siapa yang
yang jadi ibu susuannya Nabi? Halimah itu dia kecil, ibunya masih ada kan? Masih ada. Ya, tergantung. Nah, apakah menyusui itu hukumnya wajib atau hanya sebatas ini yang paling berhak menyusui adalah ibunya, itu aja? Apa? Bapak harus tahu nih, bapak-bapak harus tahu. Makanya saya pengen menyampaikannya itu ketika insya Allah jamaahnya agak sedikit banyak lagi gitu. Capek nanti menyampaikan. Nah, nanti ini yang ini sampaikan supaya yang belum hadir bisa mendengarkan pengajian ya. Bab nyusu untuk KKB. Ya, kayak terutama nih, maaf ya, kayak ibu, kayak ya, ibunya nih, ibu anak nih, dia pergi atau kerja, otomatis anaknya kan ditinggal tuh, apalagi di kota-kota kayak Jakarta, ya kan, kota-kota besar, ibunya ibu karir, ya kan, pasti ditinggal anaknya, nggak mungkin dibawa ke kantor. Kan? Kalau wajib, maka meninggalkan anaknya bakal dosa. Nggak, masa ditinggal anak butuh ASI. Nggak semuanya punya kulkas. Ada juga paling susu sapi. Ya, itu permasalahan yang insya Allah kita bahas pada pertemuan berikutnya, insya Allah. Maka jangan sampai ya gaib, ya, jangan sampai absen. Ya, terus ngaji. Hadza wallahu a'lam bishawab. Allahumma aftah lana futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Naktafi bihadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.